Dulu fokus untuk membangun jejaring, membangun jejaring hingga di level nasional kemarin. Jadi alhamdulillah di 2017 itu kita bergabung di Indonesia Creative City Network ICCN. Di situ sudah ada 260 kota kabupaten itu yang sudah berjejaring sampai hari ini. Jadi memang kita dipaksa untuk untuk apa? Lebih kreatif. Untuk lebih kreatif lagi. Dan memang betul COVID itu guru besar kemarin. Sehingga teman-teman dipaksa untuk memasuki fase yang namanya digital. Jadi kita harus mulai belajar menjual lewat platform marketplace kayak begitu. Sejak 2020 sampai 2021 itu tren komunitas lumayan berkembang di Kota Bau-Bau. Itu sampai ada 116 komunitas dan itu punya konten juga semua. Ini prinsip bantuan ini dan dari pemerintah itu kan biasanya harusnya minimal punya dua standar. Standar itu yang pertama itu standar tepat sasaran dan tepat guna. Memang betul kemarin itu pemerintah juga sudah menggelontorkan juga bantuan di beberapa komunitas. Tapi namun dalam pandangan saya itu memang tepat sasaran tapi tidak tepat guna. Karena mereka tidak memvalidasi dulu bahwasanya nih komunitas-komunitas di Bau-Bau ini tumbuhnya dari akarnya itu seperti apa. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kota Bau-Bau. Kebetulan hari ini kita bersama dengan ini sahabat saya ini Pak Iwan. Beliau ini adalah inspirator. Beliau banyak menginisiasi terbentuknya komunitas di Bau-Bau, terus yang kemudian juga pelukis, punya banyak gagasan soal komunitas. Hari ini kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Iwan. Pertama itu mungkin bisa kita dikasih gambaran soal fase-fase awal ini perkembangan komunitas di Bau-Bau sejak maksudnya kita bersama Pak Iwan dulu. Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elemisa Kansari, orang kenalnya Iwan Kuas. Mungkin karena sering melukis, jadi dipanggil juga dengan Kuas. Jadi saya sendiri adalah ketua dari Bau-Bau Creative Forum. Jadi komunitas Bau-Bau Creative Forum itu dia adalah sebuah platform jejaring komunitas di Kota Bau-Bau. Kita dulu dirikan sejak tahun 2016. Jadi dari 2016 kemarin, terus karena kita mungkin tahu bahwasanya akses informasi itu mungkin agak sulit kita dapatkan di wilayah tengah dan timur Indonesia itu, sehingga di fase itu kita dulu fokus untuk membangun jejaring, hingga di level nasional kemarin. Jadi alhamdulillah di 2017 itu kita bergabung di Indonesia Creative City Network ICCN. Di situ sudah ada 260 kota kabupaten itu yang sudah berjejaring sampai hari ini. Alhamdulillah mereka juga welcome dan sangat terbuka, teman-teman di Jawa juga. Mereka juga punya empatik yang besar terhadap teman-teman di timur. Itu yang menjadi inkubasi awal untuk kita. Dari teman-teman komunitas di Bau-Bau Creative Forum itu kembali ke daerah, terus kemudian kita lihat apa persolaannya dan kita coba hire itu sampai di level nasional. Dan alhamdulillah banyak problem-problem kita yang di daerah itu yang bisa kita entaskan. Dan sejak berjalan dari 2016 itu kemudian kita fokus, karena saya fokusnya dulu di komunitas Bau-Bau Creative Forum itu fokus ke ekraf, ekonomi kreatif. Basis atau produknya waktu itu apa saja yang awal-awal itu? Ya, awalnya memang yang paling gampang kita dapatkan itu kan kuliner itu. Karena kuliner itu di setiap daerah semua ada itu kuliner di setiap daerah. Jadi kita pendekatannya sama teman-teman pelaku kuliner awalnya. Kemudian berkembang, ternyata informasi tentang ekonomi kreatif itu masif juga di Bau-Bau, sehingga tidak susah untuk menyatukan frekuensi terhadap teman-teman. Akhirnya di situ kita bergabung, banyak genre. Ada yang latar belakang dari fashion,
ada di Kria. Kebetulan saya sendiri juga dari seni rupa. Itu kita coba kombinasikan dan bergabung dalam satu platform komunitas. Nah, ini yang menarik sebenarnya di komunitas itu, karena kita punya latar belakang yang berbeda, keahlian yang berbeda juga, dan ternyata setelah kita combine ini dari berbagai macam keahlian itu punya nilai tambah. Jadi umpamanya kayak kemarin komunitas foto di bawah itu sudah lama juga berdiri. Terus yang selama ini mereka jalan masing-masing, setelah kita bergabung dalam berkolaborasi di komunitas foto ketemu dengan pelaku UMKM, ternyata match-nya bagus sekali. Jadinya yang kemarin ini produknya kuliner kita hanya dijual begitu saja di pasar. Sekarang setelah mereka kolaborasi dengan komunitas foto, bisa menghasilkan visual-visual yang tidak kalah juga dengan visual-visual yang di teman-teman pelaku usaha di Jawa atau di mana saja. Terus yang kemudian dulu kan sejak 2016, terus yang kemudian 2017 itu kan setelah itu kan kita memasuki COVID itu di 2019. Pada saat itu bagaimana misalnya perkembangan komunitas di Bau-Bau di masa itu? Ya, jadi kita itu kemarin memang terdampak sekali. Kalau pecah telur Bau-Bau dulu kan 2020. 2020 itu pecah telur COVID. Akhirnya hampir semua sektor usaha kita nyaris tutup. Tapi alhamdulillah juga kita tetap memaksakan diri dulu kemarin, tapi dengan tetap mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun bagusnya kita kemarin karena itu tadi kekuatan kolaborasi, sehingga meskipun dalam kondisi COVID kita tetap melakukan aktivitas termasuk menjual. Jadi memang kita dipaksa untuk lebih kreatif. Untuk lebih kreatif lagi. Dan memang betul COVID itu guru besar kemarin. Sehingga teman-teman dipaksa untuk memasuki fase yang namanya digital. Jadi kita harus mulai belajar menjual lewat platform marketplace kayak begitu. Terus kemudian kemarin karena COVID itu juga kita punya program-program yang memang fokus juga ke pengentasan COVID. Jadi kita kemarin berbagi cuci tangan, terus disinfektan kemarin yang kita produksi sendiri. Dan memang ternyata di teman-teman komunitas juga ada juga yang basicnya dari pertanian yang tahu cara meracik baik itu makanan yang bergizi sampai dengan bahan-bahan kimia seperti pembersih itu. Itu kita produksi sendiri, massal, dan kita kerjasama kemarin itu di backup juga dari 14-13 buton kodim. Jadi makin masif. Kalau tadi kan sempat cerita bahwa perkembangan tertinggi puncak kejayaan komunitas di Bau-Bau itu kan sampai 121 komunitas itu gimana ceritanya? Terus yang kemudian sampai hari ini tuh komunitas di Bau-Bau mengalami pengurangan, terus yang kemudian itu bisa dikasih gambaran ke kita? Iya, memang kemarin tren komunitas untuk di Bau-Bau itu sejak 2020 sampai 2021 itu tren komunitas lumayan berkembang di Kota Bau-Bau. Itu sampai ada 116 komunitas dan itu punya konten juga semua. Dan memang biasanya memang hidupnya komunitas ini karena banyak produk atau tidak juga. Karena ada satu komunitas, kemudian yang ini juga kumpul-kumpul, oh iya kita bikin komunitas juga. Animo seperti itu, mereka cukup respect anak-anak muda di Bau-Bau sehingga muncul komunitas. Dan karena kemarin kita dihadapkan dengan COVID, sehingga makin banyak ruang-ruang yang bisa diisi oleh teman-teman komunitas, utamanya di dalam rangka mengentaskan COVID itu. Jadi kerja-kerja sosial banyak sekali. Hanya pasca COVID memang betul bahwa itu sekarang sudah turun. Itu syukur kalau kita bisa dapat 6-7 komunitas yang masih jalan. Tapi banyak penyebabnya, bukan hanya karena COVID, tapi ada juga memang komunitas-komunitas ini kan secara
yang lahirnya memang Ya instan begitu. instan. Nah, tapi kita nggak masalah mau instan atau apa, karena memang juga teman-teman juga kita di komunitas itu punya tugas dan kesadaran terhadap di diri masing-masing itu untuk menjadi influence terhadap komunitas yang lain. Jadi kita tidak paksakan harus bergabung di BBCF, malah kalau bisa kita telurkan itu komunitas, ya kita telurkan. Dan di BBCF itu sendiri kan dulu sudah sampai 18 komunitas, 62 UMKM yang lahir dari BBCF itu sendiri. Dan sampai hari ini alhamdulillah mereka juga sudah punya produk, sudah punya industri dan mandiri secara secara kewirausahaan itu. Terus yang kemudian tentu kan sebetulnya kalau terbentuknya komunitas memang selain maksudnya diinisiasi oleh komunitas yang sefrekuensi, tentu kan mungkin bisa dijelaskan karena kan ada sisi kritis juga yang mungkin dialami oleh komunitas soal sentuhan pemerintah, entah itu sentuhan dalam bentuk bantuan ataupun misalnya malah pemerintah malah istilahnya berkontribusi besar terhadap bukan berkembangnya komunitas, malah orang itu bagaimana kalau di bau-bau maksudnya? Iya memang betul juga itu. Dan itu sebenarnya terjadi bukan hanya di daerah kita di Bau-Bau. Baru-baru ini kita pertemuan di Tangerang Selatan. Kita juga berbagi cerita juga di situ. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya turunnya tren komunitas di Bau-Bau ini juga memang salah satu faktor akibat ini masih belum bisa diakselerasi ini antara masih belum bisa dirajut bagus antara pemerintah dan beberapa stakeholder lainnya, sehingga justru komunitas malah turun tren komunitas, karena kemarin ada beberapa komunitas yang sudah punya konten yang kuat. Ini prinsip bantuan ini dan dari pemerintah itu kan biasanya harusnya minimal punya 2 standar. Standar itu yang pertama itu standar tepat sasaran dan tepat guna. Memang betul kemarin itu pemerintah juga sudah menggelontorkan juga bantuan di beberapa komunitas. Tapi namun dalam pandangan saya itu memang tepat sasaran tapi tidak tepat guna. Karena mereka tidak memvalidasi dulu bahwasanya nih komunitas-komunitas di Bau-Bau ini tumbuhnya dari akarnya itu seperti apa. Karena sebagian besar juga komunitas itu yang lahir di Bau-Bau itu hanya karena kesamaan passion, terus karena punya frekuensi yang sama dalam satu circle, mereka membentuk membentuk yang namanya komunitas. Tapi tidak punya literasi yang kuat, baik itu secara organisasi, sistem ataupun keuangan. Sehingga terbukti kemarin ada beberapa komunitas itu yang dibantu oleh pemerintah justru selesai bantuan komunitasnya juga bubar karena mereka tidak punya itu tadi. Setelah uangnya sampai, mereka bingung mau apakan ini, karena mereka tidak punya pemahaman tentang itu. Terus juga mereka malah justru saling curiga begini-begini karena ini sudah pegang uang. Nah, itu juga harusnya mungkin bisa dijadikan pembelajaran di pemerintah untuk bisa memvalidasi komunitas-komunitas bahkan bisa dibangunkan juga treatment baik dari pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas, penguatan terhadap di sisi ekonomi dan organisasi. Mungkin itu yang yang krusial. Terus yang kemudian tentu kan sebagai maksudnya koordinator atau ketua BBCF Bau-Bau Creative Forum ini artinya pernah memimpin banyak komunitas, terus yang kemudian sampai saat ini mungkin komunitas sudah mengalami pengurangan yang sangat luar biasa. Mungkin tadi disebut 6 sampai 8 komunitas yang masih ada. Mungkin tentu kan Pak Iwan punya istilahnya bayangan soal bagaimana kita pertama membangkitkan komunitas-komunitas khususnya di Bau-Bau dan mungkin di Sulawesi Tenggara, termasuk mungkin apa yang kira-kira mestinya kita lakukan untuk membangun kolaborasi di semua sektor sehingga komunitas bisa bangkit lagi, terus yang produknya juga bisa divalidasi dengan baik, terus yang kemudian basis usaha saya konsisten lah. Itu bagaimana kalau menurut? Kalau hemat saya memang betul. Kalaupun juga ini kemarin kita
pengurangan besar-besaran ini apa Komunitas. tren komunitas itu yang pertama memang kemarin kita baru saja apa dihadapkan dengan tahun politik. 2 tahun kita lumayan juga menunggu untuk selesai Sejak masa pemilu dan pilkada. Iya, itu ya lumayan. Tapi ya itu mungkin harga yang harus dibayar sebagai jadi itu bukan masalah. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini memang kita harus yang utama itu harus kita duduk bersama dulu dari semua stakeholder ini untuk kita merapikan kembali gerakan-gerakan komunitas. Bahwasanya kita juga tidak akan bisa jalan sendiri kalau stakeholder ini tidak mengambil peran yang baik. Nah, kalau saya sendiri juga yang sudah pernah kita lakukan ini kan jadi kita tidak mulai lagi nol. Mungkin ini bisa kita jadikan batu loncatan. Ya. Jadi apa sih yang kurang kemarin-kemarin itu? Utamanya kayak yang paling utama kalau kita sendiri di Bau-Bau Kreatif itu yang Perda tentang ekonomi kreatif itu sampai hari ini belum ada di Kota Bau-Bau. Nah, ini juga mumpung saya ketemu dengan sahabat yang siapa tahu ini bisa menjadi saluran-saluran karena selalu setiap kita mengakses program di pemerintahan ya kita tidak dikuatkan oleh Perda itu sendiri. Nah, kemudian juga kita di Bau-Bau ini juga masih kurang yang namanya ruang kreasi. Nah, ruang kreasi itu kita masih minim sekali. Banyak komunitas-komunitas yang mau membuat konten tapi tidak punya tempat yang representatif. Sementara kalau kita mau sandingkan dengan di luar itu di Jawa itu mereka ada yang namanya Creative Hub. Itu tempat bertemunya semua komunitas-komunitas dan kita sendiri juga di ICCN itu punya buku panduan namanya buku putih ICCN. Jadi ada 10 prinsip kota kreatif itu itu juga sudah disadur baik itu dari referensi yang skala nasional ataupun skala sampai ke dunia kita sudah combine. Ambil intisarinya bahwa ditetapkanlah 10 prinsip kota kreatif. Nah, itu menjadi rujukan kita juga kemarin untuk mengaktifasi gerakan-gerakan komunitas di daerah. Jadi salah satunya memulaikan kreativitas, kemudian ruang kreasi itu harus ada, terus kolaborasi lintas stakeholder ini yang selalu kadang masih saling meraba ini, sehingga ini jadi harapan besarnya kita untuk pasca ini bisa kita dudukan bersama dan saya tidak bisa membayangkan kecilnya Bau-Bau ini kalau diisi dengan komunitas yang banyak di setiap sudut itu pasti keren sekali dan saya yakin bisa memberi identitas baru dan warna yang kuat untuk Kota Bau-Bau hari ini. Nah, ini yang harus yang harus dilirik oleh pemerintah hari ini, teman-teman di legislatif. Semoga bisa menelurkan komunitas-komunitas ini dan mau duduk bersama. Ini poin utama, duduk bersama dulu karena kadang untuk bisa saling memahami ini agak susah. Betul. Jadi ini kan kesempatan besar, saya jujur saja kayak mudah-mudahan berkah langsung dari DPR RI. Walaupun kita memang sudah sahabatan ini sudah jauh, sudah cerita sejak 2000-an dulu. Tapi ini saya yakin warna baru dan mudah-mudahan berkah dan bisa terjabah harapan teman-teman itu untuk bisa kita duduk bersama. Kalau seandainya kita yang di DPR RI saja mau duduk bersama di sini, bagaimana dengan yang di DPRD kan provinsi begitu. DPR kabupaten. Betul. Ini yang jadi makanya kan sebetulnya saya terus mendorong sebetulnya, maksudnya komunitas ini menjadi sebuah keluarga, duduk kembali bersama dan berpikir untuk saya membangkitkan komunitas. Mungkin kan Iwan selain aktivitas di BBCF membangkitkan semangat kreativitas berkomunitas, ada juga kan yang dibangun sekarang sekolah melukis itu bisa dikasih gambaran ke kita, biar juga kita masyarakat Sulawesi Tenggara juga tahu bahwa di Bau-Bau itu ada sekolah yang fokus untuk melatih kreativitas di bidang seni rupa. Ini gimana? Jadi kemarin ini sebenarnya ini programnya awalnya dulu hanya iseng-iseng aja,
mengisi ruang di tahun politik kemarin, saya coba bilang, kebetulan banyak yang minta bikin kelas untuk anak-anak usia dini, terutama itu anak-anak usia dini. Jadi saya bikinkan kelas, tapi karena saya juga punya mimpi besar bahwasanya kalau bisa jangan hanya melukis, tapi 17 subsektor yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi kreatif itu punya kelas juga di sini di Bau-Bau. Nah, saya juga sebenarnya punya dasar yang kuat kemarin itu setelah saya mengikuti perkembangan konferensi ekonomi global. Itu salah satu isu hangat yang dibahas di dunia itu adalah demografi. Dan memang kan kita ketahui sendiri nih bahwa Indonesia ini penerima manfaat terbesar ini bicara tentang demografi. Namun ada juga sisi yang bikin kita miris, di mana ada salah satu poin yang dibahas dulu, katanya ke depan itu 2030 anak-anak pasca sekolah itu bingung mau bikin apa. Nah ini masalah kita sebenarnya, masalah besar. Dan akhirnya itu saya coba, nah, kalau begitu saya sekali-sekali saya fokus dulu ke anak-anak. Selama ini mungkin saya mendampingi teman-teman yang pelaku industri yang survive, bertahan hidup dengan usia yang begitu matang atau yang sudah cukup tua. Nah, sekarang kayaknya ternyata memang penting juga untuk kita persiapkan generasi-generasi kita yang masih baru tumbuh ini. Apalagi di Bau-Bau ini di isu nasional juga kan persoalan bully. Ya anak-anak ini kalau kita lihat di berita lumayan tiap hari berita ada masuk tentang kekerasan terhadap anak. Nah, ini kan bisa mengancam kita punya negara ke depan ini. Apalagi kayak kita di kota kecil seperti ini, kalau terjadi kasus begitu kan tidak agak riskan. Makanya sebelum kita saya inisiatif lagi, bahwa saya dirikan lagi untuk yang level anak-anak. Tapi ini fokusnya ke subsektor. Saya tidak fokusnya itu bukan bahwa nanti pasca mereka sekolah di sekolah yang saya bangun ini, mereka bukan juga harus jadi pelukis atau harus kuat secara skill, karena mereka punya motorik kan terbatas. Anak-anak usia seperti itu terbatas motoriknya, tapi minimal tidak yang ingin saya capai itu adalah bagaimana anak-anak mampu menanamkan dalam benaknya mereka bahwa mereka punya potensi. Nah, itu yang takut, karena untuk menjawab kayak tadi isu tadi bahwasanya mereka tamat sekolah tapi bingung mau jadi apa ini, mau ke depan mau lakukan apa, karena banyak kan anak-anak yang pasca sekolah tidak berani speak up lah atau apa ke depan itu disorientasi lah. Seperti itulah kira-kira. Jadi saya bilang minimal mereka punya mental dan punya pemahaman yang kuat bahwasanya mereka sebenarnya punya potensi. Apalagi kalau dibina sejak anak-anak ini kan sama kita menulis di kertas putih ini. Jadi urusan bakat itu nomor sekian. Yang penting mau belajar dan kita bentuk lingkungannya menjadi sebuah lingkungan yang bisa saling mensupport, saling memberi manfaat yang bagus. Nah itu yang kita upayakan di kelas namanya Ekraf Academy Bau-Bau. Ya. Dan sekarang itu muridnya sudah 3 kelas, itu sudah 49 orang. Alhamdulillah. Cuman kendala ini lagi sebenarnya masih ada juga persoalannya. Ini juga yang ingin saya titipkan juga nih. Kendala-kendala dalam membangun sekolah yang tadi itu apa saja itu bisa di yang ini memang sementara saya lewati nih di fase ini. Jadi ini sekolah sudah berjalan selama masuk 5 bulan. Karena di sekolah itu juga saya libatkan banyak guru. Itu yang bergabung di kita itu ada 9 guru. Jadi saya salah satu guru utama, kemudian guru-guru pendamping ini saya ambil dari guru-guru PAUD. Dari guru-guru PAUD, jadi karena audiensnya ini kita anak-anak. Jadi saya pakai guru-guru PAUD. Yang jadi problemnya, saya ingin melembagakan ini. Jadi menjadi yayasan begitu. Menjadi yayasan sudah dalam fase. Yang jadi masalah itu kalau ini kita tingkatkan dalam bentuk PKBM ataupun lembaga-lembaga pendidikan non formal. Nah, saya berharap mudah-mudahan pemerintah bisa melirik ini dan bisa melakukan ini dengan
kebijakan-kebijakan yang lebih ringan lagi, umpamanya kayak persoalan administrasinya, bagaimana pengurusan izinnya, terus kemarin saya sempat juga diskusi dengan teman di Dignas, ternyata panjang juga urusan dokumen-dokumen yang harus dilibatkan ini. Harus ada surat sertifikat tanah yang di mana itu sekolah mau didirikan. Nah, yang begini-begini kan agak agak masalah buat teman-teman kita di komunitas yang hanya modal kemauan dan keinginan untuk bisa mau kembangkan itu agak repot. Oke. Tentu kan ada banyak selain mendorong tumbuhnya komunitas, terus yang kemudian membangun sekolah seni rupa tadi. Insya Allah ke depan sebetulnya kita bisa terus membangun kolaborasi. Tentu kan bisa digambarkan ke kita juga soal mungkin bagian akhir ini harapannya. Saya harapan terhadap entah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal apa-apa saja, baik kebangkitan komunitas atau mungkin mendorong pengembangan masa depan sekolah seni rupa yang Pak Iwan sampaikan tadi. Ya. Kalau saya sebenarnya berharapnya begini, ada memang sebenarnya saya sudah punya banyak titipan-titipan juga dari suara-suara teman-teman. Kebetulan saya itu pernah 3 tahun menjadi pendamping UMKM, yang paling berpengaruh di terasa kekurangan kita di daerah itu yang pertama persoalan packaging. Jadi di Bau-Bau itu kita masih sebenarnya bukan hanya Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu bicara packaging itu masih 100% kita pakai di luar. Ya. Sehingga kalau kita mau bersaing di marketplace atau di platform digital lainnya, itu kita sudah agak susah karena kita sudah overcost kan kalau kita gunakan Jadi mereka bisa jualan, kalau kita lihat buka di marketplace di Lazada ataupun di platform lainnya, lihat keripik pisang dijual di situ harga 500-900 rupiah. Kita akan mungkin bisa bersaing di situ. Sehingga karena kita tadi 100% bahan baku packaging itu kita dari luar. Nah, mungkin ini harapannya ke depan pemerintah bisa memfasilitasi para pelaku UMKM itu di sini minimal tentang packaging itu tadi. Kayak rumah ini ya. Ya, sebenarnya bisa dikelola dalam bentuk prusda. Seandainya pemerintah punya keberpihakan ya. Keberpihakan bentuk prusda, kemudian itu bisa disubsidi teman-teman pelaku UMKM. Karena kita juga sendiri dulu kemarin tuh sudah punya tenaga-tenaga, saya sudah siapkan dulu. Teman-teman ada 10 orang kita sekolahkan untuk desain kemasan. Kayak rumah kemasan begitu ya. Dan itu mereka sudah punya sertifikasi BNSP. Tinggal dari pemerintahnya saja apakah ini bisa kita jalin merajut ini kerjasama atau tidak. Itu harapan yang para pelaku UMKM. Kemudian kita jadi komunitas, harapannya juga kita ke depan itu ya seperti ini sebenarnya. Kita tidak muluk-muluk juga bahwa harus akses program yang berbentuk uang atau tidak, tapi duduk bersama itu memang menjadi harus sesuatu menjadi budaya ya. Dan kalau perlu dibudayakan. Jadi teman-teman juga di legislatif tidak hanya karena ini bahwa ini konstituen atau tidak, tapi karena ini bicara secara global. Duduk dan berdiskusi ini saya yakin akan ada saja gagasan-gagasan dan ide-ide yang bisa kita tindak lanjuti ke depan. Dan yang terakhir itu saya untuk secara pribadi karena saya buka kelas itu tadi, mudah-mudahan ini bisa juga disuarakan di teman-teman di daerah di Kota Bau-Bau, bahwasanya kita sudah punya sekolah ekraf, dan itu konsennya adalah di teman-teman anak-anak usia dini. Karena ini aset kita ini ke depan ini, mudah-mudahan mereka mampu melirik ini dan kita bisa dipermudah di baik itu mengakses legal formalnya ataupun ditingkatkan dalam bentuk-bentuk lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya non formal. Oke. Ini sudah hampir menyeluruh diskusi kita, sebetulnya sangat panjang, tajam, terus yang kemudian menginspirasi lah yang paling penting. Yaitu memang di Sulawesi Tenggara ini secara umum memang kita butuhkan sosok-sosok yang menginspirasi kayak Pak Iwan, Pak Ishak Ansari ini. Tentu saya juga bersama beliau insya Allah
ke depan kita terus membangun kolaborasi, duduk bersama. Tentu komitmen kita selain membangkitkan kembali terbentuknya komunitas, yang paling penting juga sebetulnya memberikan inspirasi ya, semangat untuk terus berkreativitas di sisi apapun. Mudah-mudahan sebetulnya karena posisi kita bisa memberikan maksudnya masukan terhadap pemerintah, mudah-mudahan ke depan kita bisa sampaikan lah. Insya Allah saya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk pertama mendorong kebangkitan UMKM. Yang kedua, memang menginisiasi terbentuknya sekolah-sekolah komunitas yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia kita untuk menghadapi yang disebut dengan bonus demografi. Mungkin itu ya Pak Iwan, terima kasih sudah berdiskusi ini di channel Bang Jai Official. Oke.